Bolangers, kirim kabar deh. Oh, kalian tidak mengerti ya? Maksudku, hai Bolangers, apa kabar? Kenalkan, aku El, si Bolang dari Kampung Karangbajo, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Teman, siang ini aku akan membantu kakak bersama warga Kampung Begawe. Begawe dalam bahasa suku Sasak memiliki arti bekerja. Kami sedang bekerja sama memasak sayur gegadok untuk syukuran kampung kami. Semua akan ikut sibuk, mulai dari ina-ina atau ibu-ibu, kaum dewasa, sampai anak-anak. Kami akan membantu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan bagi kami, anak-anak, sudah menjadi keharusan untuk belajar begawe. Biar besar nanti, kami sudah terbiasa. Langsung kita mulai saja nih teman. Gegadok adalah salah satu sayur khas Sasak yang wajib hadir dalam setiap acara besar. Sayur berkuah santan kuning ini berisi potongan daging ayam dan aneka sayur. Biasanya urusan potong memotong daging ayam kaum laki dewasa nih yang bertugas. Sedangkan urusan bumbu halus dan nasi serahkan pada perempuan. Aku dan kawan-kawanku akan membantu memetik dan memilih sayur-sayuran hijau yang akan dimasak kali ini. Ada daun belinjo atau melinjo, lalu daun ubi, daun jarak, dan lainnya. Semua sayur akan dimasukkan ke dalam panci bersama ayam dan bumbu. Salah satu bahan utama gegadok adalah santan. Karena memiliki rasa gurih dan kentalnya yang dibutuhkan pada masakan kali ini, makanya Paman mengupas dan memarut kelapa cukup banyak nih. Sedangkan bumbu halusnya harus ada tambahan kunyit. Karena ciri khas gegadok adalah warna kuahnya yang kuning. Mungkin mirip gulai kalau di Pulau Jawa ya teman. Tradisi begawe atau bekerja bersama seperti ini adalah tradisi turun-temurun yang masih terjaga sampai hari ini. Dengan begawe, warga bisa menjaga rasa gotong royong dan menguatkan rasa persaudaraan. Ma, coba lagi no. Iya, bang kalau santan deh. Santan dan bumbu akan dicampur terlebih dahulu. Tujuannya agar santan tidak menggumpal. Setelah bumbu tercampur merata, masukkan potongan daging ayam sedikit demi sedikit. Selanjutnya, langsung kita panaskan di atas bara api. Sambil terus diaduk, potongan sayur hijau pun dimasukkan sedikit demi sedikit. Sambil menunggu masakan untuk acara syukuran matang, aku dan kawanku berniat untuk bertualang. Ngebolang yuk! Teman, ikut aku berburu kumbang yuk. Kumbang yang akan kami tangkap ini disebut kendewa. Biasanya kendewa sangat mudah dicari saat musim peralihan seperti ini. Pohon asam adalah tempat hinggap kesukaannya. Cate kon julu cemo. Cano, awak cate lu gati. Dekat catan no. Langsung kita pilih saja pohon asamnya teman. Di dekat kampungku masih banyak pohon buah asam yang tumbuh subur. Nah, sepertinya ini pohon yang tepat. Tekan. Lantas sang luir mo. Ni luir wani no. Cano. Penjuju nih. Oh, bener. Oh, ni atas ni luir wani no. Bisan. Awas lah. Sang luir mo apa? Dengan membawa tangga bambu, aku akan lebih mudah memanjat pohon asam ini. Maklum, pohon asam di sini ukurannya besar-besar. Andre, ikut aku naik. Kita cari dari atas pohon. Jangan lupa bawa galahnya. Oh iya teman, kumbang kendewa senang hinggap di ranting-ranting daun asam. Kendewa akan memakan daun-daun muda yang jadi makanan kesukaannya. Makanya aku membawa galah untuk memukul ke arah ranting yang sulit aku jangkau. Dengan memukul-mukul ranting pohon asam, kendewa akan berjatuhan dan harus segera ditangkap sebelum terbang kembali.
Ayo Enda, Patria, cepat tangkap Kendewa yang jatuh ya. Lupa, Nino. Lupa. Nih. Pilih. Ini dong. Baru beberapa kali pukulan keranting, Kendewa langsung berjatuhan, teman. Wah, ternyata sedang banyak Kendewa di pohon asam ini. Kami tidak salah pilih nih. Oh iya teman, di kampungku, Kendewa biasa dimasak menjadi lauk makan. Bisa dimasak kuah ataupun digoreng. Ini lo yang modal, dekat jari wah. Oh, lu nih. Oh, tolong. Saking asiknya pukul-pukul di atas pohon, sampai lupa kalau Kendewa yang terkumpul sudah cukup. Teman, ikut aku memasak Kendewanya yuk. Kalian pasti penasaran dengan masakan khas kampungku ini. Kendewa hasil tangkapan langsung kita rebus, teman. Dengan merebus, Kendewa akan matang dan bersih dari kuman. Tidak perlu lama kok, cukup 5 menit saja. Kan nanti kita masak lagi dengan bumbu tumisnya. Sambil menunggu Kendewa direbus, aku bantu kakak menyiapkan bumbunya ya. Aku akan merajang bawang putih dan bawang merah. Kami akan memasak tumis Kendewa dengan daun pakis. Sebelum dimasak, daun pakis harus dicuci dan dipotong kecil-kecil. Bahan lainnya yang perlu disiapkan adalah irisan terong, tomat, dan cabai. Kembali kita lihat rebusan Kendewanya yuk. Sepertinya Kendewa sudah matang nih. Cirinya sudah berwarna kehitaman. Oh iya teman, kaki-kaki Kendewa harus kita buang. Soalnya kalau termakan bisa seperti menelan duri ikan. Selain itu, sayap atasnya juga perlu dilepas karena cukup keras. Nah, sepertinya semua bahan sudah siap nih. Langsung kita mulai menumisnya ya. Ayo, sawe nih. Tekan dah atau goreng nih. Yang menjadi teh. Kak Glisar Piala. Masukkan semua bumbu irisnya ke dalam minyak panas. Sambil terus diaduk ya teman. Menumis menggunakan tungku seperti ini harus selalu dijaga apinya. Jangan sampai meredup ya, karena panasnya bisa berkurang. Selanjutnya kita masukkan daun pakis. Sedikit demi sedikit biar tidak tumpah. Jangan lupa tambahkan air supaya tidak gosong. Selanjutnya terong dan garam kita masukkan. Saatnya Kendewa dimasukkan dan terus diaduk sampai kuah menyusut. Harumnya sedap sekali nih teman. Jadi tidak sabar ingin segera menyicipinya. Ayo kak, sudah matang nih. Langsung diangkat ya. Tidak perlu menunggu lama bolangers. Kakak sudah siapkan nasi putih hangat sebagai pendamping tumis pakis Kendewa. Ini sih jelas menu makan siang yang sehat nih. Nasi, sayur, dan protein dari Kendewa. Komplit sekali. Begati deh. Lihat teman, Enda dan Andre semangat sekali makan Kendewanya. Ini sih kalau bukan kakak yang membaginya, yang lain bisa tidak kebagian karena dihabiskan Enda. Rasa Kendewanya gurih dan renyah. Mungkin teman-teman di rumah bisa membayangkannya seperti saat memakan udang goreng bersama kulitnya. Nah, Kendewa mirip seperti itu. Tapi yang tidak kalah enaknya adalah sayur pakisnya. Empuk dan sedap bercampur dengan nasi hangat. Demi memeriahkan ulang tahun kampungku kali ini, Bibi meminta kami untuk memetik buah rambutan yang sudah siap petik di kebun. Nantinya, buah rambutan ini akan dipakai sebagai isian kue celorot.
Nah, ini dia pohon rambutan milik Bibi. Sepertinya kalau kami buat berlomba adu cepat mengumpulkan buah rambutan, seru juga nih. Ide bagus. Biar semakin cepat mendapat buahnya, kita lomba saja. Buah yang aku petik akan dikumpul oleh Patria, dan buah yang dipetik Andre akan dikumpul di wadah Enda. Langsung kita mulai saja yuk. Agar lebih mudah menjangkau buah yang jauh, aku pakai galah sebagai pemukul nih. Nah, mulai berjatuhan buahnya. Patria, ayo cepat kumpulkan. Lihat teman, buah rambutannya sudah merah-merah. Pertanda sudah matang sempurna. Biasanya, buah yang matang akan mudah terjatuh bila terpukul. Tapi yang mentah akan tetap menempel pada tangkainya. Oh, ini luwe no. Benar. Ini no luwe. Ini Andre. Mau luwe no. Nah, keranjangku dan Patria sudah hampir terisi penuh. Sedangkan keranjang Enda masih terlihat sedikit. Sebentar lagi kami bisa memenangkan lomba petik rambutan ini. Kira-kira siapa yang menang ya? Coba kita dekatkan keranjangnya. Sepertinya punyaku dan Patria lebih banyak, teman. Hore, aku menang. Hukumannya yang kalah harus menggendong. Tapi nanti saja deh. Kami kan sama-sama lelah habis memetik rambutan. Kami bawa pulang dulu ya teman. Rambutan yang sudah kami pilih akan mulai kami potong-potong dagingnya untuk campuran isian kue celorot. Aku dan Enda sengaja memilih buah yang merah dan besar. Karena rambutan yang matang, dagingnya akan lebih mudah terlepas dari biji. Atau biasa disebut molotov. Ayo Enda, kupas rambutannya ya. Nanti biar aku yang iris-iris kecil. Sementara aku menyiapkan buah rambutannya, Kak Nia dan Kak Mul sudah menyiapkan adonan celorot warna yang akan segera dikukus. Kami akan membuat banyak nih. Jadi Andre dan kakak akan menyiapkan adonan baru. Perasan santan kelapa harus disiapkan cukup banyak teman. Selain adonan, bungkus celorot pun harus dipersiapkan. Bahannya terbuat dari daun kelapa muda, dibentuk melingkar spiral menyerupai trompet. Sebagian celorot yang sudah siap kukus akan langsung dimasukkan ke dalam dendang supaya bisa terus berlanjut memasaknya. Kete ini kukus lah, sawe kuah. Sambil menunggu kukusan kue pertama matang, kita mulai membuat adonan baru yuk. Campurkan tepung, gula pasir, dan tambahkan santan. Aduk perlahan sampai agak sedikit encer. Lalu nanti tinggal kita bagi menjadi 2 bagian untuk diberi pewarna makanan. Terakhir, kita masukkan irisan rambutannya. Saatnya mengisi adonan ke dalam pembungkus daun kelapa. Kalau ini sih, biar kakakku saja deh yang mengerjakan. Aku takut tumpah. Kue celorot biasa dihadirkan di acara besar, seperti sunatan, pernikahan, sampai hari jadi kampung. Langsung dikukus saja celorot yang sudah siap. Semakin cepat matang, semakin cepat juga kita bisa melaksanakan syukuran desa. Berkumpul, berdoa, dan makan bersama seperti ini merupakan tradisi yang masih terus dijaga di kampungku. Wujud gotong royong dan kegiatan begawe merupakan contoh usaha kami melestarikan warisan nenek moyang. Nah, saatnya makan. Nikmat rasa sayur gegaduk mirip seperti sayur gulai. Ayam dan sayurnya terasa empuk karena proses memasak yang cukup lama. Kebersamaan seperti ini yang selalu aku tunggu-tunggu teman. Karena kami bisa berkumpul, ngobrol, bermain, sampai makan bersama. Makanan ni celorotnya. Mana pada ski. Ma ni alui. Ma makakan sekolah oke. Apa ski? Nih, ski lagi. Nah,
Sekarang saatnya kita cuci mulut dengan kue yang manis nih. Celorot isi rambutan. Wah, bagus warna. Barasa lang, may gat Barasa lang ke deh. barasa. May deh. Wah, may gati. Meracan ano no, rambutan no. Paduan yang pas sekali nih. Setelah makan gegadok yang gurih dan sedikit pedas, cocok rasanya memakan yang manis-manis. Legit, kenyal, dan segarnya rambutan yang menyatu di dalam mulut. Sungguh nikmat yang luar biasa dari Sang Pencipta. Tinggal kami menjaga dan melestarikan kekayaan adat serta tradisi yang sudah ada. Teman, sebenarnya matematika adalah mata pelajaran kesukaanku. Tapi ternyata belajar pecahan desimal bikin kepala aku pusing. Karena waktu kita sudah pulang, maka Pak Guru berikan latihannya itu jadi PR ya. Besok Pak Guru akan tagih lagi PR-nya aku ya. Sudah? Kami harus berlatih lebih giat lagi. Pekerjaan rumah dari Pak Guru juga pasti akan kami selesaikan. Oh, apa dulu ya? Bareh, pencar wa dulu tulik pada uli-uli lah. Bareh te mendit kelan terjun tu kelep ke PR tanah. Oh, teh. Sepulang sekolah, kawan-kawanku terbiasa membantu orang tua. Salah satunya El, yang sedang membantu ibunya memetik bunga telang. Bolang. Teka tengah mau kembang angin tuh sawe-sawe dari wanaku. Ngeluwe mau kena gini pernah. Bunga telang punya nilai ekonomi yang tinggi. Bisa dijual saat masih basah atau ketika sudah kering. Itulah sebabnya banyak warga kampungku yang menanamnya. Bunga telang mulai berbunga setelah 2 bulan tanam. Sayangnya bunganya tidak mekar bersamaan. Sawe pengen jenain ah. Sawe kami, kakak. 2 temanku lainnya, Patria dan Anto juga punya kebiasaan yang sama. Mereka biasa membantu kakaknya mengambil air di sungai. Sama sepertiku, mereka juga senang berhitung, teman. Bahkan di sela-sela membantu kakak, mereka masih sempat-sempatnya belajar loh. Nah, satu lagi nih kawan berhitungku. Namanya Henda. Dia senang sekali membantu ibunya menenun. Hehehe, begitulah kehidupan kami sehari-hari, teman. Mungkin tidak semeriah kehidupan di kota, tapi kami senang dan menikmatinya. Seperti rencana kami tadi, siang ini kami mau belajar bersama di air terjun Tuyul Kelep, tempat favorit kami. Biar makin semangat, kami mau membuat kudapannya dulu nih. Teman, kami mau membuat ambon urap. Dalam bahasa daerah kami, ambon artinya singkong. Sengaja kami pilih jajanan ini karena mudah membuatnya. Setelah dikupas dan dicuci bersih, singkong kami potong tipis-tipis. Karena dekat dengan aliran air, kami jadi lebih mudah mengerjakannya. Singkong dimatangkan dengan cara dikukus. Lamanya kurang lebih setengah jam. Makin tipis potongannya, semakin cepat pula matangnya. Oh, dari yuk. Sepertinya angin dan tampias air terjun membuat tungku kami susah menyala nih, teman. Oh iya, bahan lain yang kami gunakan ada gula merah dan kelapa parut. Urusan parut memarut, Henda jagonya. Tangannya selincah membuat kain tenun. Ambon urap
adalah jajanan yang sangat digemari di kampung kami. Biasanya dijadikan bekal berkebun dan bertani di sawah. Selain enak, bahan singkongnya juga membuat perut kami kenyang lebih lama loh. Setelah matang, singkong bisa langsung dicampur dengan gula dan parutan kelapanya. Teman di rumah pernah makan urap sayur kan? Di tempat kami juga sama. Urap artinya mencampur kelapa parut dengan bahan singkong. Karena itulah disebut Ambon urap. Jajanan ini paling enak kalau dinikmati bersama teh bunga telang. Kebetulan aku bawa bunga telang kering nih, jadi tinggal diseduh saja dengan air panas. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis biar makin segar. Ini dia kudapan belajar kami anak-anak Karangbajo. Teman, belajar di alam seperti ini rasanya menyenangkan. Entah kenapa, aku jadi lebih mudah memahami pelajaran kalau suasananya seperti ini. Gawe catatan. Mengalihkan pecahan desimal tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada rumus yang harus aku pelajari untuk mengerjakan soalnya. Sepertinya kawan-kawanku masih kebingungan nih. Tolong diskat. Kan diskat no? Oh, masih dek, jelasang dek. Kita kan buku. Dek, misalkan 0, sekian kano per 10. Terus 0,2 kano per 100. Tolong diskat. Dengan teh. Ngan teh tuh. Balik lagu bareng kerjaan PR ta. Baiklah kalau begitu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang isi perut dulu biar bisa mikir. Ambon urap ini mungkin tidak seenak jajanan di kota teman. Tapi ini cukup jadi penyemangat kami saat belajar dan bermain. Selain itu, kami juga bisa membuatnya sendiri tanpa harus membeli. Nah, kalau yang ini, aku pernah dengar dari pamanku di kota. Katanya minuman bunga telang seperti ini biasa dijadikan obat dan dijual mahal. Kalau di tempat kami sih, tinggal petik saja. Kami bisa membuatnya kapanpun kami mau. Ayo kawan, jangan terlalu lama bersantai. Kita masih punya PR yang harus dikerjakan. Kami kejar PR. Para kambing sering rusuh apa Pak Guru? Anak-anak nih tahun lalu pada kabur. Tega. Gawat, ketiga kawanku mau bolos sekolah. Aduh, bagaimana ini? Seperti biasa, hari ini Pak Guru meminta kami mengumpulkan PR. Sayangnya, banyak dari kami yang tidak masuk kelas. Mungkin karena mereka belum menyelesaikan PR-nya. Yo, di mana di sana? Mana teman kalian di sana? Kenapa kosong? Bagaimana ini? Aku harus membujuk kawan-kawanku untuk sekolah lagi. Teman, belakangan ini desa kami memang sedang sibuk karena bertepatan dengan musim panen padi. Biasanya, aku dan kawan-kawanku selalu ikut membantu panen setelah pulang sekolah. Karangan kita beli sawe. Membantu panen padi memang menyenangkan. Tapi kalau sampai bolos sekolah sih tidak bisa dibenarkan. Oh nih, mau ya wah Yanto, teka terlalu sekolah pada. Alah PR sekat. Wahku, Pak Guru suruh aku petasita suang aku. Wahku, kata aran sama kita pemandangan konin sini oh. Ilah, tini bukan tulung kita. Ngawo kete-kete. Ya sudahlah, kali ini ku ikuti kemauan kalian.
Tapi besok jangan bolos lagi ya. Nanti aku bantu mengerjakan PR-nya. Teman, beginilah cara kami memanen padi. Tidak memakai sabit, tapi memakai renggapan. Renggapan adalah pisau potong yang dibuat khusus untuk memotong batang padi. Cara kerjanya mirip dengan gunting. Uniknya, renggapan ini hanya punya satu mata pisau. Cara memakainya harus hati-hati teman. Salah sedikit, tangan kita bisa terluka. Anak-anak, coba hitungan pirale intiannya kering pirale intiannya. Oh, maka. 4. Wah, Paman mau ngetes kami nih. Ayo kawan, kita hitung. Baluk 22. Terus baluk 10. 100 baluk 4. 100. Pirale anak-anak. Belum ada tekan. Ih, bengasilin leno kasih dah no. Beda-beda hitungan sudah. Coba hitungan terus lang. Kute terhitung hitung deh, ini deh. 12 kali 26, pira sehitung Kute lah dengan hasil wet lo ngatus 12. Kita ada sita ngitung, salah ada sita. Bakar kalah. Beginilah cara belajar kami. Teman, berhitung itu mudah, asal kita tahu caranya. Ada apa, Pak? Ini saya lihat ada lomba cerdas cermat untuk di kecamatan ini. Saya bingung kira-kira anak kita yang kira-kira bisa mewakili sekolah kita itu untuk ikuti lomba ini kira-kira siapa? Coba Bolang Pak sama teman-temannya. Bolang itu nggak bisa Bu, yakin saya. Menurut saya nggak bisa, karena apa? Anak itu sering keluyuran dia. Saya yakin Pak, Bolang tuh bisa Pak. Nanti sama teman-temannya. Coba Nah. nanti saya yang dampingi Pak. Kalau begitu ya dah, Bu, terserah aja dah. Cihoy! Seru! Ini dia salah satu permainan favorit kami, nak-kanak sasak bayan. Di tempat kami, gasing biasa dimainkan lebih dari 4 orang teman. Semua saling beradu kuat dan ketahanan putarannya. Siapa paling lama, dialah pemenangnya. Kuncinya ada pada kekuatan sentakan tali. Dan juga lemparannya ini nih, harus tepat sasaran. Anak-anak, Bolang, Karing Semendak arak lomba cerdas cermat seleksi timpak kabupaten milu ya. Kenapa aku tahu guru? Yakin Ibu tahu nepe. Kan arak batur-batur pendah milu. Belum nih. Oh, aja mak kata kami belajar guru. Nah, bagus. Belajar deh. Bu Guru meminta kami ikut seleksi cerdas cermat nih teman. Baiklah, kami akan mencobanya Bu. Anak-anak, Bu Fatimah akan memasak gulai sebanyak 6 porsi. Setiap porsi gulai memerlukan 0,45 liter santan. Berapa liter santan yang dibutuhkan oleh Bu Fatimah? D. 2,70. Ya, jawabannya benar. Hebat, biji-bijian ini benar-benar menyelamatkan kita di saat yang tepat kawan. Sekarang kami tinggal menunggu hasil seleksinya. Apapun keputusannya nanti, yang penting kami sudah berusaha maksimal. Dari hasil seleksi yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat adalah Regu 3. Selamat ya.
Syukurlah, kami berhasil teman. Meskipun hanya seleksi, tapi sekarang kami yakin bahwa kami punya kemampuan untuk berprestasi. Terima kasih kawan. Kalian adalah teman terbaik dalam bermain dan belajar. Terima kasih juga Pak Guru dan Bu Guru yang sudah memberi kami kepercayaan dan kebebasan untuk belajar dengan cara yang kami senangi. Dan tak lupa, terima kasih alam rayaku, sekolah terbaik anugerah Tuhanku. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.